Panas guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel CCTV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian semua, kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang berada di Malaysia, bekerja di Malaysia, semoga diberikan kemudahan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah seperti biasa guys. Yang pertama, apa yang aku katakan ini terkhusus kepada penjilat-penjilat negara Indonesia, negara sendiri, tapi yang berasap, yang telinga dia berasap tuh netizen Malaysia. Oke, seperti biasa, aku akan ngebahas komen-komen netizen Malaysia lagi. Dan di sini aku akan memberikan satu penjelasan kepada netizen Malaysia, terutama akun encikku. Kenapa aku menanggapi akun encikku? Yang pertama, komen-komennya itu berkualitas. Komennya berkualitas. Dan di situ ada satu ancaman. Dia menuduh aku hoax, fitnah, dan percobaan. Ingat, percobaan mempermalukan Malaysia. Oke, sebelum aku ngebahas dia, aku mengatakan kalau akun encikku ini cemen, pengecut, ya jenis itulah. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena akunnya nggak ada fotonya, akunnya nggak ada subscribernya. Sekali lagi aku katakan dia pengecut, akun potong. Nggak tahu dia orang mana, orang Indonesia atau orang Malaysia, nggak tahu. Bila dia orang Indonesia berarti dia pengkhianat, penjilat geng-geng seperti Zainal Story. Tapi bila dia Malaysia, oke. Kalau dia Malaysia bagus. Tapi aku sebenarnya nggak mau ingin menanggapi pengecut seperti akun seperti ini. Jadi akun ini aku pengecut. Kalau komen berapi-api tapi ngeliatin fotonya pun nggak ada. Aku cari-cari fotonya nggak ada. Seperti siapa tuh, ada satu akun lagi, Azizul. Dia ada fotonya si Azizul, ada fotonya dia lagi belajar main bass. Nggak apa. Dia bilang masalah klakson di Indonesia banyak bising lah, itulah. Kalau di Malaysia kan nggak ada klakson lah katanya. Kalau di Malaysia klakson bising bunyi hon, dia bilang seperti itu. Oke, untuk encikku, aku kemarin mengatakan kepada si Zainal dan kawan-kawannya, cobalah kalian memberikan memberikan satu nasihat, memberikan satu bentuk kepedulian kamu terhadap teman-teman TKI yang ada di Malaysia yang terdapat ataupun yang kena masalah seperti tidak dibayar gaji, penderahan, penyiksaan kepada teman-teman kita PRT yang ada di Malaysia. Tapi yang marah encikku, Popo, aku dikatakan aku hoax. Sekali lagi aku temukan tidak jujur. Ini adalah percobaan mempermalukan Malaysia. Buat encikku, tengok. Satu buluku saja, satu pun nggak ada yang berdiri, nggak ada yang takut, nggak. Jadi kamu coba baca di komen-komen berapa banyak netizen teman-teman kita dari Indonesia yang pernah kerja di Malaysia, banyak yang nggak dibayar. Bahkan aku sekali lagi coba ini didengarkan. Majikan Malaysia banyak yang sengaja mempekerjakan pati dengan mengambil keuntungan bila pekerja pati banyak di bangunan, di tapak binaan mereka. Kemudian proyek tersebut sudah mau selesai. Mereka akan memanggil pihak imigresen untuk membuat satu operasi dengan tujuan biar para pati kena tangkap, kemudian para majikan nakal ini tidak membayar gaji mereka karena sudah kena tangkap. Ini kalau nggak percaya, aku merujuk kepada statement orang Malaysia sendiri. Ini lihat. Sebab tu bila kita tengok kes ada serbuan dekat tapak-tapak pembinaan, itu semua yang dah nak siap. Diorang dah tahan gaji 4-5 bulan, diorang panggil imigresen untuk tangkap. So diorang tak payah bayar gaji. So tahan je sebulan 2, panggil pes baru, siapkan kerja tu, lepas tu tak payah gaji lagi, panggil untuk serbuan lagi. Ulanglah sektor tu sampai habis.
Nah, kenapa aku ngomong seperti itu? Karena aku merujuk pada video ini. Ini orang tempatan, orang Malaysia sendiri yang ngomong. Kemudian banyak majikan Malaysia yang menahan paspor dengan dalih takut pekerjanya akan lari. Jadi banyak teman-teman pekerja dari Indonesia yang kena tahan paspornya, hanya diberikan fotokopi, foto state dengan berdalih bertujuan biar pekerja tidak lari dari pekerjaan ataupun dari majikan tersebut. Sekarang logikanya seperti ini. Bila di tempat kerja tersebut fasilitas perjanjian pekerja yang dijanjikan itu terpenuhi dari segi PPE. Aku sebutkan PPE, alat-alat pekerja, alat keselamatan pekerja. Safety glass, safety helmet, plug, safety shoes, kasut, sepatu, itu adalah PPE yang wajib dibiayai majikan, bukan pekerjanya sendiri beli. Bila dekat project tersebut ataupun di company tersebut, semua fasilitas dari segi gaji, semua paket yang bengek tercukupi, nggak ada masalah, pekerja nggak akan lari. Percayalah, pekerja tersebut nggak akan lari. Karena pekerja akan lari tersebut, kenapa pekerja lari itu pasti ada penyebabnya. Dari segi gaji, mungkin gaji murah, gaji lambat, tidak mengikuti prosedur, PPI beli sendiri, kemudian pekerja itu lari. Dan banyak kejadian pekerja-pekerja itu lari dari majikan, ya karena seperti itu. Yang aku maksudkan, kenapa aku ngomong seperti ini, aku berharap seperti geng-geng Zainal Story ini memberikan satu nasihat, memberikan satu penjelasan kepada teman-teman mereka, teman-teman Zainal semua. Jangan sampai tertipu, mengangkat kasus-kasus, mengingatkan kasus-kasus penderahan, penyiksaan, penipuan dan lain kepada teman-teman TKI ataupun calon TKI yang mau masuk ke Malaysia. Itu yang saya maksud. Jangan hanya mereaksi video keburukan negara sendiri. Itulah konteks di channel ini. Yang kau marah tuh kenapa, Bangang? Enciku, Bangang, kenapa kau marah? Kenapa kau tuduh aku? Aku memberikan satu nasihat, memberikan satu kritik, melawan mereka-mereka YouTuber Indonesia yang selalu merendahkan Indonesia, merendahkan negara sendiri dengan mereaksi satu video-video yang memburuk-burukkan. Oke, sekali lagi aku jelaskan dengan jelas, dengan gamblang. Itu hak kamu mereaksi satu video yang buruk-buruk tentang Indonesia dengan dalih mengkritik, dengan dalih ingin perubahan biar negara Indonesia itu maju. Tapi sekali-kali buatlah satu video, mereaksi video apa sih yang didapat, apa sih kemajuan-kemajuan yang diperoleh atau dicapai pemerintah Indonesia saat ini, pembangunan apa, proyek-proyek apa yang dicapai selama ini. Jangan hanya memburu-burukan negaramu sendiri dengan mereaksi video-video yang seakan-akan menggiring opini kepada orang luar kalau Indonesia itu buruk, Indonesia buruk dan buruk, dan kamu selalu membandingkan dengan Malaysia. Sebab itulah aku ngebahas tentang Malaysia, menjelaskan kepada orang awam yang tidak paham tentang Malaysia. Bukan bermaksud memburukkan, mempermalukan Malaysia. Jadi kalau dibilang Bangang tak terima, nggak mau. Tapi otaknya nggak paham apa yang konteksnya channel aku itu nggak paham. Seperti manusia akun-akun bodong encikku ini ya seperti ini, hanya kemampuannya hanya Nih, ada yang banyak bilang kamu jangan mengurusi negara orang, urus saja Konoha. Nih aku tunjukin video. Guys, bahaya guys. Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi, dah tembus 17,000 per USD. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Rupiah baru je jatuh melepasi palas 17,000 per US dolar Amerika, dan ini bukan benda cecah para psikologi macam ni. Maksudnya pasaran tengah cuak teruk. Tuh video orang Malaysia. Yang kau urus pasal ekonomi Indonesia itu kenapa? Kenapa? Dolar 17.000 ke 20.000 ke, yang penting rakyat Indonesia ini bisa beli motor baru, beli apa-apa, hidupnya happy, semua boleh beli. Lantaklah dengan jenis-jenis macam itu, lantaklah. Dan baru-baru ini ada kasus warga Nepal, warga Bangka nggak dibayar gaji. Nih, aku tunjukin videonya. Satu, makanan. Kadang-kadang ini penyebab
warga asing bertindak di luar kawalan. Kesian mereka mencari makan jauh-jauh tetapi ditipu. Majikan yang suka gunakan parti pekerja bahagian binaan, bila hampir siap projek, report kad Jabatan Immigration, boleh tipu gaji dan layan sesuka hati kepada pekerja. Setengahnya tak bayar gaji tetapi offer along masuk untuk bantu pekerja-pekerja. Lepas tu report polis. Pekerja ditangkap, dihantar pulang. 6 bulan, lama tu. Kesian, memang teruk majikan di Malaysia ni. Kejam. Majikan sila bayar gaji pekerja. 61 pekerja kilang terpaksa mencatu makanan dan berhutang demi kelangsungan hidup setelah tidak menerima gaji sejak 5 bulan lalu. Mangsa warga Bangladesh, Myanmar dan Nepal itu diselamatkan dalam serbuan di sebuah kilang kayu di Bukit Merah, Ipoh semalam. Terpaksa berhutang. Nah, itulah kasus-kasus yang terjadi di Malaysia. Jadi ada yang bilang ini konten sampah lah, itulah. Memanglah konten sampah. Kau tengok aku buat isap rokok, minum kopi, nggak ada kursi YouTuber, nggak ada lampu itu, hanya tidur kursi tempat ini, nggak ada studio. Itu dengan kontrak pula konten kreator sampah. Tapi ingat, sampah tuh membahayakan tau. Oke, guys. Dan ada lagi yang masih belum paham konteksnya apa, tujuannya apa aku membuat konten seperti ini. Aku sekali lagi, aku ingin memberikan satu penjelasan, memberikan satu pelajaran kepada mereka yang selalu menghina negaranya sendiri, gitu loh. Jadi buat netizen Malaysia yang nggak paham, tolong lihat video aku yang lama-lama. Tolong dalam 3 minggu terakhir ini, apa sih tujuan aku membuat konten seperti ini. Nah, biar kalian tuh nggak apa-apa. Kadang orang seperti Encikku nih ya, kalau dibilang IQ dia 15 ringgit nggak terima, tapi dia selalu nggak paham. Dan lagi aku baca komen, dia membalas komen siapa tadi? Dia bilang memang nggak punya aku, dia bilang aku nggak punya nyali karena nggak masuk ke dalam-dalam lagi, di desa-desa tuh nggak masuk, hanya ditunjukin di luar-luar, di luar jalan, di luar kampung, nggak mau masuk ke kampung. Jadi buat netizen yang melihat video ini, siapa yang ingin aku membuat konten masuk ke desa-desa itu, komen. Nanti aku, kalau banyak yang komen, banyak yang mau aku nunjukin, aku akan nunjukin ke kalian gimana saya situasi di dalam kampung-kampung, jalannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, apakah jalannya rusak, apakah memang seperti yang Zainal Story katakan. Itu kalau banyak yang komen, nanti aku akan buat konten di luar lagi. Karena Encikku masih nggak percaya, masih dibilang aku hoak lagi, hanya memberanikan diri merekam video di jalan di luar, nggak berani masuk ke dalam lagi. Nah, senang, apa yang kau nak, aku akan buat. Nah, kau nak apa lagi, aku tanya kau lagi. Yang banyak yang bilang netizen Malaysia, mengaku sajalah, itu sudah data yang valid, sudah fakta dari Bank Dunia. Sekali lagi aku katakan, logikanya itu seperti ini. 270 juta orang, contohlah rakyat Indonesia yang bekerja gaji bulan, gaji tetap hanya 20%. Karena mayoritas rakyat Indonesia ini kerja pribadi, pertanian, peladangan, pedagang, nelayan. Nggak mungkin kan gaji pokok, gaji tetap tuh nggak mungkin dihitung, nggak bisa dihitung. Hanya 20-30%. Kemudian dalam nominal, ini nominal ini masalah uang, jangan seperti Zainal, jumlah kemiskinan dibilang nominal, jadi bahasa Indonesia itu nggak tahu. Jadi dulu ujian Eptanas dulu bahasa Indonesia itu dapat berapa? Dari segi kosakata pun sudah amburadul, sok-sok ngomong bahasa Malaysia. Oke, lanjut. Contohlah dalam 1 bulan di total keseluruhan, contohlah 500 juta US dollar. Contoh, ini yang 20%. Dibagi keseluruhan rakyat Indonesia yang nggak bekerja gaji, yang nggak bergaji tetap, dibagi keseluruhan, ya jelas dapatnya sedikit lah.
Contohnya bekerja tetap hanya 20%, 30%, bahkan oke lah 40%, tapi dibagi dengan keseluruhan rakyat Indonesia, ya jelas dapatnya keluarnya sedikit. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura yang mayoritas rakyatnya bergaji tetap, gaji bulan tetap. Jadi dapatnya pun banyak. Negaranya kecil, sedangkan Indonesia itu mayoritas negaranya itu besar, penduduknya bergaji pribadi hanya berapa persen. Contohlah 40%, contohlah 50%, nggak apa-apa. Ya masih tetap keluarnya itu sedikit kalau dikalkulasi, dibagi dengan keseluruhan rakyat Indonesia. Gitu loh logikanya itu seperti itu. Jadi aku katakan fakta-fakta survei-survei itu nggak berpengaruh. Yang aku lihat kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia beli semua, motor semua yang beli baru, mobil banyak yang beli baru, beli sawah, beli ladang, kehidupan sehari-hari itu semua serba ada. Aku disuruh encikku survei ke dalam rumah-rumah cukup makan nggak rakyat Indonesia. Bahkan aku datang satu rumah itu, Pak ada makan nggak? Pak ada itulah bangang betul, dia punya otak tuh bangang, tau lah encikku tuh. Dah lah banget tuh, tak nampak foto profil pun tak ada. Oke guys, sekali lagi, yang IQ-nya tinggi pasti akan paham apa yang aku katakan, pasti paham konteksnya channel aku ini, pasti paham. Aku yakin seperti encikku ini nggak akan paham, nggak sampai ke sana tuh, nggak akan sampai. Aku sudah katakan berkali-kali, aku ingin memberikan satu pengajaran kepada mereka rakyat Indonesia selalu merendahkan bangsanya sendiri. Tapi yang kau marah tuh kenapa? Kau senang bila aku membuat konten yang memburuk-burukan Indonesia, yang menyanjung-nyanjung Malaysia, ekonomi Malaysia bagus, orang Malaysia kaya-kaya. Kau baru akan komen, terima kasih bang, sehat selalu bang. Kepala otak kau. Kau suruh aku buat macam tuh. Serendah rencana harga diri yang ada dalam jiwa ini, aku tak akan pernah merendahkan bangsaku sendiri. Weh, sedap betul lah gudang garam nih. Betul-betul sedap. Aku buat konten di Sarokok nih, sebab itulah aku tak marah kalau kalian ngomong channel aku ini channel sampah, konten sampah. Aku tak marah, memang fakta, konten-konten sampah. Kalau konten kreator betulan, betul-betul YouTuber seperti Jainal, itu ada studio, ada yang kursinya boleh pusing, nah itu memang konten kreator betul, itu konten yang berbobot, YouTuber berbobot. Lain dengan yang di sini nih, konten sampah. Konten sampah tapi menyakitkan, bau busuk. Konten sampah tapi terasa pula hati itu. Setakat kalau sarapan nasi lemak kosong, bihun kosong, mie goreng kosong tuh, tak payahlah. Tak payahlah sibuk-sibuk. Kalau setakat beli sarapan RM1 tuh tak payahlah. Malu sama kereta tuh, bawa kereta pakai dasi, beli nasi lemak RM1. Oke guys, jumpa lagi. Dan buat teman-teman yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang, dan kita akan gempur terus mereka yang mengkhianati, yang selalu merendahkan bangsanya sendiri. Aku akan terus melawan, aku akan terus menggempur. Lantak lah orang Malaysia ikut campur, itu lantak mereka. Oke guys, dan jumpa lagi. Akhir kalam, assalamualaikum, salam terot.